Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sebelum Ibu mulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu awali dengan panganjali umat. Om Swastiastu, Om Aligramastu, Namo Buddhaya, Om Buddhaya Swastiastu. Iya, anak-anak, hari ini bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ya, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, mungkin di antara anak-anak ada yang ingin membaca doa belajar dulu. Mari kita membaca doa dulu ya. Om Saraswati Namastutyam Waradu Kamaruti Kidiram Parusyam Siddham Tata. Bisa kita. Iya, terima kasih anak-anak sudah membacakan doa belajar. Ingat ya, sebelum kita melakukan aktivitas apapun, ingat untuk berdoa. Ya, seperti sebelum-sebelumnya kita eh, menyanyikan lagu nasional dulu ya. Anak-anak hafal nggak Garuda Pancasila? Itu hafal ya. Ya, terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu nasional ya. Nah, untuk hari ini Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak masuk enggak? Tapi Ibu lihat semuanya hadir ya. Ya, Ibu lanjut ke materi ya. Nah, untuk kemarin, apa ya pelajarannya? Anak-anak ada yang masih ingat enggak pelajaran yang minggu lalu? Ya, kemarin kita sudah membahas tentang Atman ya. Ya, apa itu Atman? Ya, Atman adalah percikan-percikan terkecil dari Brahman. Nah, untuk hari ini, di sini kita masuk ke bab 3 ya, anak-anak. Apa itu bab 3? Ya, tentang Trihita Adapun tujuan pembelajaran di sini yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian dari Trihita. Kemudian, kedua, siswa mampu menyebutkan bagian-bagian dari Trihita. Nah, sekarang Ibu memperlihatkan ada gambar. Gambar apakah ini anak-anak? Ya, itu adalah gambar orang yang membuang sampah ya di sungai. Nah, anak-anak, apakah boleh kita membuang sampah di sungai? Ya, tentu tidak boleh ya, karena nanti sampah-sampah ini akan mengakibatkan penyakit ya, ini terus dibuang di kali. Ya, benar. Pasti akan terjadi banjir, kemudian nanti akan menimbulkan penyakit ya di diri manusia. Nah, eh, problem yang akan kita bahas pada saat ini, ya ini berkaitan dengan Trihita Karana ya. Nah, di sini juga ada gambar. Ya, di sini ada orang yang lagi sembahyang, betul ya. Nah, berarti sembahyang. Ya, ingat juga kalian sebelum berangkat ke sekolah untuk sembahyang dulu ya. Kedua baru kalian sholat ya. Kemudian sini ada lagi gambar apa nih anak-anak? Nah, gambar keluarga. Ya, di sini ada ibu, bapak, ya, dan ada anak. Nah, ini juga kita juga di dalam keluarga harus bisa menjalin hubungan yang harmonis ya. Nah, kemudian di sini ada ya ada penanaman ya, ada warga atau anak-anak juga yang menanam pepohonan ya, bagaimana kita bisa menjaga lingkungan ya supaya tetap asri. Nah, dari gambar-gambar itu ada yang tahu tidak tentang Trihita Karana? Ya, Trihita Karana adalah tiga penyebab yang mengakibatkan terjadinya hubungan harmonis antara manusia dengan ide sang yang widi, kemudian manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan ya seperti di gambar-gambar tadi ya. Nah, di sini Ibu akan menampilkan PowerPoint-nya ya.
Ini tadi ada video ya. Ya, ya, anak-anak sudah menyimak ya video tadi. Apa itu isinya? Ya, itu membahas tentang Trihite Karana ya. Jadi, siapa yang bisa menyimpulkan dari pengertian Trihite Karana? Ya, Trihita Karana ini adalah sebuah filosofi harmonis yang berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari Tri artinya tiga, itu yang artinya kesejahteraan atau kebahagiaan, dan Karana yang berarti penyebab. Ya, jadi Trihita Karana adalah tiga penyebab kemakmuran atau juga disebut tiga penyebab kesejahteraan. Nah, di antara bagian pengertian tadi berarti ada tiga bagian dari Trihita Karana. Ada yang tahu enggak bagian-bagian Trihita Karana? Ya, yang pertama itu namanya parayangan ya. Nah, parayangan itu apa anak-anak? Ya, hubungan yang harmonis antara manusia dengan Ibu Sang Hyang Widi ya. Parayangan ini berasal dari kata yang artinya beliau atau Tuhan. Jadi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Ya, kita harus bisa eh, bakti kepada Ide Sang Hyang Widi. Beliau sudah menciptakan diri kita, menciptakan alam ini. Ya, sebenarnya di situ kita harus sering melaksanakan persembahyangan, ya, kemudian menjaga dan merawat tempat suci, ya, dan banyak sekali yang harus kita lakukan. Nah, kemudian bagian yang kedua di situ adalah apa? Pawongan. Ya, ini kata pawongan ini berasal dari kata wong. Wong itu dalam bahasa Jawa itu adalah orang. Jadi, pawongan itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Ya, bagaimana kita di masyarakat bisa bersosialisasi ya, anak-anak. Nah, kemudian yang ketiga, nah, ini adalah pelemahan ya, bagaimana kita dengan lingkungan ya. Lemah itu artinya tanah ya, bagaimana hubungan kita dengan alam. Ya, Tuhan sudah menciptakan alam ini yang banyak sekali isinya. Kita yang harus menjaga dan melestarikannya. Ya, ya mungkin kalian sudah tahu bagaimana cara merawat tanaman ya, kemudian menanami kembali tanaman yang sudah apa namanya ditebang ya, atau mungkin sudah pernah dirusak ya, supaya tidak ada lagi apa namanya hutan-hutan yang gundul. Nah, anak-anak, apakah hari ini kalian masih bersemangat? Kalau begitu kita tepuk semangat dulu ya, supaya semakin semangat. Tepuk semangat. Oke. Nah, ya, semangat ya. Anak-anak, nah tadi kalian sudah jelaskan tentang pengertian Trihita Karana dan bagian-bagian dari Trihita Karana. Nah, sekarang anak-anak harus membaca. Nah, masing-masing kelompok ini terdiri dari 4 atau 5 siswa. Ya, ya. Ini kalian buat suatu ringkasan ya dari materi yang Ibu sampaikan tadi. Ada di PowerPoint, ya kalian mencari di sana arti sama bagian-bagian dari kita karena ada yang kalian untuk membaca di buku silahkan ambil dari buku paket yang kalian punya ya, mungkin ada dari gambar-gambar. Ya, karena di sini kan terbentuk ada 3 kelompok, ya mungkin kelompok satu mengambil dari PowerPoint yang Ibu tampilkan tadi. Kemudian yang kelompok dua dari gambar-gambar yang tadi. Kemudian yang kelompok tiga ini dari buku paket yang sudah kalian miliki. Ya, silahkan kalian melakukan pekerjaan kelompok. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Ibu kasih waktu kalian 20 menit ya untuk mengerjakan. Kepada yang belum jelas, mohon ditanyakan. Nah, di situ sudah jelas ya petunjuknya, lihat langkah-langkah yang harus kalian lakukan dalam pengerjaan LKPD.
Nah, dalam penilaian di sini bukan Ibu melihat dari kalian mengerjakan ya harus kompak ya, ada kerjasama di antara tim kalian ya supaya kalian kelihatan aktif dalam belajar ya. Bagaimana nanti penampilannya di depan pada waktu kalian akan mempresentasikan. Ya, paham anak-anak? Ya. Ya, kalau sudah selesai, mungkin di antara anak-anak, pokoknya salah satu, ayo yang sudah siap, silahkan maju. Ya, terima kasih untuk kelompok. Ya, penampilan kalian sudah bagus. Ya, oh nanti kelompok yang lain mungkin lebih menyempurnakan. Ya, lebih bagus dari yang ini. Ya, nah untuk terakhir, nah, karena kalian tadi sudah kerja kelompok, di sini ada evaluasi ya mungkin anak-anak bisa mengerjakan soal-soal ini ya silahkan kalian kerjakan terus nanti dikumpulkan ya Ibu kasih waktu 10 menit ya ya karena waktunya sudah habis ya kalian bisa mengumpulkan tugasnya tadi nah anak-anak untuk hari ini ya kalian tadi mempelajari apa nah dari apa yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada kendala atau mungkin masalah yang kalian hadapi dalam kerja kelompok mungkin? Ya, benar. Pasti setiap orang punya masalah ya, bukan di keluarga saja, pasti di pelajaran juga ada masalah ya. Itulah perlunya kalian harus sering bertanya, berdiskusi ya. Nah, kemudian, nah, eh, atau mungkin ada lagi kesalahan-kesalahan apa yang pernah anak-anak temukan dalam lingkungan sekolah misalnya, atau pernah kalian tidak sengaja melakukan hal-hal yang eh, membuat penyesalan pada diri anak-anak. Ya, mungkin ada yang suka membuang sampah sembarangan. Ya, nah ini jangan sampai kalian lakukan kembali. Ya, ingat, kita harus bisa menerapkan ajaran Trihidup Karana baik itu di rumah, kemudian di sekolah maupun di lingkungan kita, ya supaya kita bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan siapapun, ya teman kita di kelas, ya tidak ada lagi yang namanya permusuhan, kebencian, ya. Nah kemudian bagaimana nanti di rumah juga ya hubungan kalian dengan orang tua juga ya harus tetap ya tidak boleh ada apa namanya pertengkaran ya ya anak-anak dari yang apa yang ibu sampaikan ada yang ingin ditanyakan ya kalau tidak ada nanya apakah boleh ibu yang bertanya ya ya sekarang tolong coba bukunya ditutup ya ya apa itu berita sekarang anak-anak. Iya, betul. Ya, perbicaraan adalah tiga hubungan yang harmonis yang menyebabkan terjadinya kebahagiaan. Ya, nah, siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian dari perbicaraan? Ya, coba si Agus ya. Di situ ada paralama, kemudian ada pelongan, kemudian yang ketiga ada pelemahan. Ya, hubungan ini adalah hubungan yang harmonis antara parayangan dulu ya, parayangan hubungan yang harmonis antara manusia dengan ide Sahya Widi. Kemudian ada penguangan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia dan pelemahan ini adalah hubungan yang harmonis dengan manusia dengan lingkungan. Nah, ya, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan dan ingat ya anak-anak untuk minggu depan ya kalian pelajari lagi buku paketnya ya. Nah, di situ lanjut kita akan membahas tentang masing-masing bagian ya.
dari Trihita Karana, kemudian ada contoh-contoh uh, penerapan ajaran Trihita Karana. Ya, silahkan kalian pelajari lagi ya. Ya, untuk hari ini mungkin Ibu cukupkan. Ya, semoga kalian bisa uh, belajar di rumah lebih giat lagi supaya mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Nah, untuk tadi Ibu sudah memeriksa hasil asesmennya ya. Di sini nilainya sudah cukup bagus ya, semuanya berarti sudah memahami materi pada pagi hari ini. Tapi kalian tidak boleh berhenti untuk tetap belajar ya. Nah, untuk tugas selanjutnya mungkin kalian bisa lihat latihan di sana ada di halaman 81, bisa kalian kerjakan ya supaya ada yang kalian lakukan di rumah ya. Ya, untuk hari ini mungkin Ibu cukupkan karena waktu sudah habis. Ibu akhiri pertemuan ini dengan Ibu tutup. Mungkin ada di antara anak yang akan menutup pertemuan pada pagi hari ini. Ya, Ibu akhiri dengan cara mencukupi Om something 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 Om. Oke, silakan Ibu coba bisa dilantunkan salah satu sloka ya. Kemudian Ya, langsung Pak. diberikan makna. Silakan Bu. Ampure masih belajar, Pak. Iya, iya, silakan. Dawiyadi Parania Padena Pariya Prasenya Dewa Pujiaksanti Dajnana Jenaniana Atua tua durasi artinya kejarlah kebijakan itu dengan kerendahan hati, dengan bertanya-tanya, dan dengan pengabdian. Orang bijaksana melihat kebenaran itu akan memberi petunjuk padamu tentang pengetahuan itu. Jawaban itu dan 4, 3. Oke, terima kasih Bu ya. Bisa di stop share screen Bu, kita wawancara sebentar. Tadi Ibu membelajarkan anak dengan praktek simulasi menggunakan modul ajar apa ini Bu? PBL, Problem Based Learning. Problem based learning ya, PBL. Oke. Teori apa yang Ibu gunakan dalam menyusun perangkat pembelajaran di LKPD yang Ibu buat di modul ajar ini? Eh, dari teori ada masalah di sana. Teori belajar. Teori belajar itu kan saya berikan contoh ya, ada teori belajar konstruktivisme ya, ada teori belajar yang lain selain itu. Nah, kira-kira Ibu gunakan apa ini Bu, teori belajar Ibu?
humanistik. Teori belajar aktif, Teori belajar aktif. ya. Teori belajar aktif itu prinsipnya bagaimana, Bu, dalam membelajarkan siswa? Anak ini lebih aktif, Pak. Lebih aktif ya, di segi kelas ya. Dia yang harus bisa menyelesaikan masalah yang eh, dibahas gitu. Oke. Nah, teori belajar ada behaviorisme, ya, behavioristik, konstruktivis, ya. Ada teori belajar sosial, silakan Ibu dibaca lagi ya, modul lokakaryanya. Nah, itu penting Ibu pahami untuk membuat, merancang kegiatan pembelajaran yang berbasis teori belajar. Nah, di dalam modul ajar Bu Ibu ya, dalam hal ini yang Ibu praktekkan ya Bu Dengah, Ibu mengintegrasikan TPACK enggak di dalam proses pembelajarannya? Ada ya. Kira-kira contohnya di bagian mana, Bu? Kayak Dalam PowerPoint ini, ya PowerPoint, apalagi kemudian ya tadi mungkin Mbak disampaikan ya kayak asesmen awal sebelum pembelajaran, asesmen awal ada ya. ya Menggunakan apa, Bu, asesmen awalnya? link 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 dari di Google Form, Google, Google Form. oh Google Form ya. Jadi Ini, menggunakan Google Form ya di asesmen awal. ini Oke. Ada lagi, Bu, yang digunakan yang menggunakan pendekatan TPACK? jika kayak video, ya Video ya, video ada yang video ya. Tadi juga ada video video ya. ya. Oke. Baik. Soalnya bagaimana, Bu? Ibu sudah menggunakan soal yang berorientasi HOTS atau masih orientasinya masih load, Tim campuran itu ya. campuran ya. Mana yang lebih banyak, Bu, dari persentase yang Ibu buat di soal tersebut? Sama? Kurus. Mana yang lebih banyak? Misalkan Ibu buat soal 10 ya. Dari Hmm. 10 soal yang Ibu buat itu mana sih yang lebih banyak Ibu buat? Soal yang orientasinya hot atau soal yang orientasinya load? Yang loti Pak. Yang load ya. Jadi Ya, ke depan harapan saya adalah yang hot lebih banyak ya. Nah, ini ada kaitannya, Bu, dengan PTK Ibu. Ibu paham nggak soal yang berorientasi hot dan soal yang berorientasi load? Kira-kira apa maksudnya itu, Bu? kalau yang hot itu mungkin menurut pemahaman dia Ya, itu ya. soalnya yang agak sulit sedikit ya, agak sulit ya Hmm, seperti mengapa ya punya ada apa namanya alasan-alasan atau pendapat dari siswa itu sendiri. oke. Nah, yang hot itu kalau Ibu lihat di PTK Ibu, Ibu kan menggunakan prestasi belajar ya. Coba kita kaitkan dengan teori yang terkait dengan higher order thinking skill ya. Ibu di PTK-nya Ibu menggunakan teori siapa ini dalam membuat prestasi belajar? Itu ada teori konstruktivisme, kemudian ada teori belajar aktif juga, kemudian ada Ya, teori media pembelajaran, kemudian ada media alat bantu belajar, kemudian ada teori motivasi belajar. teori motivasi. Ini Ya, saya lihat di proposal Ibu belum lengkap ya. Teori prestasi belajar itu Ibu harus cantumkan seharusnya. Saya berikan contoh begini, Bu. Kalau hasil belajar, teorinya yang umum digunakan oleh peneliti adalah teori dari taksonomi Bloom atau dari taksonomi Bloom yang sudah direvisi.
Nah, di sana kita akan bisa melihat ada level kognitif, level afektif, dan level psikomotor. Kemudian, teman-teman biasanya lebih senang dia menganalisis di level kognitif, sehingga di sana ada level C1, C2, C3, 4, 5, dan C6. HOT itu sendiri dia biasanya masuk di level C4 sampai C6. Nah, itu yang saya tanyakan tadi Bu ya. Mohon dipelajari untuk penguasaan ke depan ya. Kalau ditanya misalkan apa itu soal yang berorientasi HOT, berarti kalau menggunakan teori taksonomi belum, berarti Ibu menggunakan soal yang levelnya kognitif level 4 sampai level 6. Ya, kalau yang LOT itu ya level 1 sampai level 3. Baik Ibu, itu yang ingin saya tanyakan, yang sebagai penekanan juga untuk perbaikan PTK-nya. Yang terakhir Bu, bagaimana Ibu caranya mendapatkan data di PTK yang Ibu susun ini? Siswa ya. Mungkin dari hasil evaluasi ya, eh, dapatkan mungkin dari metode yang terdahulu nya masih rendah, akhirnya dirubahlah metode pembelajarannya gitu Pak. Cara mencari datanya maksud saya Bu, Dari bagaimana caranya mencari? penilaian, dari hasil evaluasi tadi, misalnya kita memberikan apa namanya seperti asesmen ya, tapi hasilnya tidak sesuai dengan KTP-nya ya. Nah, kemudian masih di bawah dari standar yang sudah dibuat gitu. Akhirnya kita menggantilah dengan model pembelajaran. Ya, ini menggunakan tes untuk mencari data dalam PTK Iya, yang Ibu rancang, iya, tes. iya, Ya, iya, tes. Ya, berupa nah, urian, soal-soal gitu. ya. Tesnya menggunakan apa? Pilihan ganda, esai, uraian, Ya, menjodohkan, apa? urian, iya, ada Uraian. urian, ada pilihan ganda juga Ya, di gitu. sini tolong Iya, tambahkan gitu. kisi-kisinya Bu ya di PTK-nya Oh, ya. gitu. Ini Gitu. kan belum juga Gitu. detail terlihat. Baik, saya rasa itu Bu untuk hari ini. Oke, sukses Pak. Mohon tetap bimbing tiang.